Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Bagi kalian yang belum terlalu memahami materi sebelumnya, silahkan untuk mencari video tutorialnya di YouTube. Selanjutnya, di sini di dalam kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi, ada 4 pembahasan yang harus kalian pahami. Yang pertama, ada frasa nomina atau verba, kemudian kedua nomina dan verba turunan dengan afiksasi atau imbuhan, 3 kalimat definisi dan deskripsi, 4 kalimat simpleks dan kompleks. Kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan yang pertama. Di sini ada frasa nomina atau verba. Jadi sebelum kalian memahami apa itu nomina dan juga verba, kalian harus mengerti terlebih dahulu. Ternyata di dalam bahasa Indonesia itu selain ada yang namanya kalimat, ternyata ada yang namanya frasa dan juga nanti ada yang namanya klausa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Jadi ada dua kata kunci di sini. Yang pertama minimal terdiri dari dua kata dan yang kedua dia harus bersifat non-predikatif. Yang dimaksud dengan non-predikatif di sini artinya adalah kebalikan dari predikat. Kalian pasti sudah sering ya mendengar apa itu predikat. Biasanya predikat itu identik dengan verba atau predikat itu terdiri yang biasanya digunakan di dalam kalimat ada subjek, ada predikat, ada objek dan lain sebagainya. Nah, non predikatif ini kebalikan dari predikat. Kalau misalnya predikat sesuatu yang melakukan kegiatan atau pekerjaan. Jadi si subjeknya ini dituntut untuk melakukan pekerjaan. Seperti misalnya Ani mencuci. Berarti mencuci itu adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh Ani. Misalnya Andi belajar. Nah, belajar itu disebut sebagai predikat. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh Andi adalah belajar gitu. Nah, kalau non predikatif berarti tidak ada unsur di dalam gabungan dua kata atau lebih yang menimbulkan sebuah predikat atau menimbulkan sebuah gerakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Misalnya kalau terdiri dari minimal gabungan dua kata, contohnya misalnya rumah itu. Nah, kata rumah itu terdiri dari dua kata, kalau kita pisahkan berarti kan terdiri dari kata rumah dan kata itu. Nah, dari kata rumah dan kata itu keduanya tidak memiliki unsur predikat, makanya dia disebut sebagai frasa karena bersifat non-predikatif. Misalnya di sini ada contoh hamparan bunga tulip, terdiri dari tiga kata. Nah, dari tiga kata ini tidak ada satu kata yang bersifat predikat karena semuanya non-predikatif. Jadi antara hamparan bunga tulip ketika digabungkan menjadi kita baca menjadi sebuah tulisan, nah itu hamparan bunga tulip tersebut tidak ada kegiatan atau tidak ada predikatnya. Kemudian yang kedua, rumah itu bagus. Bagus itu kan termasuk bagian dari adjektiva atau kata sifat. Kata sifat itu bisa cantik, bisa bagus, kemudian sedih, marah, kecewa. Nah, itu adalah bagian dari kata sifat. Nah, rumah itu bagus itu tidak termasuk ke dalam predikat. Makanya di sini disebut sebagai frasa. Jadi kalau rumah itu terbakar atau rumah itu kebakaran, nah itu baru termasuk ke dalam predikat karena ada kata terbakar atau kebakaran, itu kan berarti menimbulkan sesuatu kegiatan. Artinya ya rumah itu sedang terbakar gitu. Nah, itu tidak termasuk ke dalam frasa. Kemudian yang ketiga, Feni siswa SMA Nurul Falah. Jadi di sini ada 5 kata. Ada Feni siswa SMA Nurul dan Falah. Nah, di sini jika kalian amati, kalian pahami semua gabungan katanya di sini bersifat non predikatif. Jadi tidak menimbulkan sebuah kegiatan. Kecuali misalnya keterangannya Feni siswa SMA Nurul Falah dan sedang membaca di perpustakaan. Nah, kata membaca itu merupakan sebuah tindakan atau kegiatan sedang membaca, apa yang dibacanya itu termasuk ke dalam predikat sehingga tidak disebut sebagai frasa.
Nah, setelah kalian pahami tentang frasa, di sini ada tentang nomina dan juga verba. Nomina artinya adalah kata benda. Kata benda terbagi menjadi dua, yaitu benda mati dan benda hidup. Contoh benda mati yaitu terdiri dari sesuatu yang apabila kita sentuh, dia tidak menimbulkan respon ataupun gerakan. Contohnya ada buku, ada laptop, tas, kursi, dan lain-lain. Sedangkan benda hidup ialah sesuatu yang ketika kita sentuh, dia memiliki respon. Seperti misalnya manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Contoh kata adalah wayang. Jadi kalau kata, kalian paham ya, kata itu hanya terdiri dari satu kata gitu. Katanya adalah wayang. Kalau frasa berarti sesuatu yang tidak menimbulkan predikat. Jadi tidak ada kegiatan di dalam kumpulan kata tersebut. Misalnya contoh frasa dari nomina, penggunaan bahan wayang. Nah, di sini ada kata penggunaan bahan dan wayang. Artinya adalah bahan yang digunakan untuk membuat wayang. Jadi bahan itu kan terdiri dari benda-benda gitu, benda-benda mati. Itu kan tidak menimbulkan sebuah predikat. Kemudian contoh kedua adalah penyebar agama Islam di Jawa. Siapa penyebar agama Islam di Jawa? Jawabannya adalah Wali Songo. Nah, itu kan Wali Songo itu termasuk ke dalam nomina, yaitu benda hidup. Jadi tidak menimbulkan sebuah predikat, tidak menimbulkan sebuah kegiatan. Kemudian verba, karena verba kata lainnya adalah kata kerja atau yang menggambarkan proses, perbuatan atau keadaan. Nah, di sini ada pengecualian. Kalau yang biasa kita sebut sebagai frasa tadi bersifat non-predikatif, kalau misalnya dimasukkan ke dalam unsur verba, berarti frasa tersebut menggambarkan kata kerja atau jadi kata tersebut, kumpulan kata tersebut ada kegiatan, menimbulkan sebuah kegiatan. Misalnya contoh kata berarti kan terdiri dari satu kata. Adalah, makan, tidur, belajar. Nah, kegiatan itu kan sebuah kegiatan ya. Jadi ada makan, ada tidur, ada belajar. Nah, itu biasanya si subjek dikenakan sesuatu untuk melakukan kegiatan. Seperti makan, artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut. Nah, itu kan berarti mulut kita sedang melakukan kegiatan. Kemudian kalau contoh frasanya, berarti yang awalnya kalau di nomina bersifat non-predikatif, berarti kalau frasa di verba, dia unsurnya menjadi ada sebuah predikat. Karena verba itu arti lainnya adalah predikat, dan predikat itu artinya adalah kata kerja. Jadi contoh frasanya sudah membagi. Nah, membagi itu kan berarti suatu proses. Misalnya ketika saya membagi kalian bunga, itu kan berarti proses saya membagikan sesuatu, dan membagi itu perlu adanya kegiatan gitu. Entah saya kegiatan dari mengulurkan tangan, kemudian misalnya membagi senyum, berarti kan bibir saya itu tersenyum, itu kan adalah sebuah kegiatan. Kemudian sedang bekerja, berarti kata bekerja di sini adalah verba. Membagi, bekerja itu adalah verba karena ada sebuah kegiatan. Ya, bekerja tentang apa? Apa bekerja mencuci, kemudian belajar, itu kan termasuk dari bekerja yang kalian lakukan. Ada proses kegiatan. Jadi itu disebut sebagai frasa verba. Jadi kalau frasa verba berarti kata tersebut dikenakan proses, perbuatan, keadaan, atau yang biasa disebut sebagai kata kerja. Kemudian yang kedua dari kaidah kebahasaan itu menggunakan pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi. Jadi sebelumnya tadi kalian sudah memahami apa itu nomina, apa itu verba. Nah, kemudian di sini ada kata turunan. Turunan dengan afiksasi. Jadi afiksasi itu nama lainnya adalah imbuhan atau kalian biasanya familiar atau sering menyebutnya imbuhan. Misalnya contoh
contoh imbuhan itu apabila ada kata dasar, berarti kata dasar itu adalah kata yang belum dibubuhkan atau belum ditambahkan imbuhan. Misalnya memakan, berarti kata dasarnya adalah makan, kemudian imbuhannya adalah sehingga memakan. Nah, itu disebut sebagai imbuhan atau biasanya disebut sebagai afiksasi. Jadi antara afiksasi ataupun imbuhan itu adalah kedua arti yang sama. Nah, di sini sebelum kalian memahami tentang kata bentukan, kalian harus memahami terlebih dahulu apa itu kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, pemajemukan, atau pengulangan. Jadi kalau imbuhan itu kalian paham ya yang tadi saya jelaskan. Misalnya meminum, berarti kata dasarnya minum, kemudian imbuhannya me. Nah, kalau pemajemukan di sini adalah dia terdiri gabungan dari dua kata yang apabila kata tersebut dipisahkan, dia memiliki makna yang berbeda. Misalnya contohnya, kata dasar dari pemajemukan ada yang namanya matahari. Matahari kalian paham ya, jadi matahari itu misalnya sesuatu yang bersinar di pagi hari yang dapat menerangkan isi dunia gitu. Nah, itu kan disebut sebagai matahari. Jadi pemajemukan dari kata dasar ada matahari. Kalau kita pisah antara kata mata dan hari, itu memiliki makna yang berbeda. Nah, itu sudah bukan pemajemukan lagi disebutnya. Jadi antara kata dan hari itu bukan pemajemukan. Tapi kalau misalnya kita gabungkan menjadi kata matahari, nah itu disebut pemajemukan. Jadi memang digabungkan di antara kedua kata dasar, namun tidak dapat lagi dipisahkan. Apabila kita pisahkan, dia memiliki makna yang berbeda. Kemudian contoh dari pemajemukan kata dasar, misalnya ada kata kacamata. Nah, kalau kita gabungkan antara kata kaca dan mata, itu kan menjadi sebuah kacamata gitu. Kalian tahu arti kacamata, misalnya untuk membantu penglihatan atau untuk misalnya fungsinya menghindarkan mata kita dari debu. Tapi kalau misalnya antara kata kaca dan mata kita pisah, kaca artinya apa, mata artinya apa. Nah, itu kan sudah memiliki makna yang berbeda lagi. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai pemajemukan. Kemudian atau pengulangan. Jadi kata dasar yang kita sebutkan berulang. Misalnya buku-buku, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, itu disebut sebagai kata dasar yang diulang. Nah, di sini contoh kata dasar misalnya ada makan, duduk, dan sulit. Kata bentukan atau biasa disebut sebagai kata turunan adalah kata yang telah mendapatkan afiksasi atau imbuhan. Jadi nama lain dari afiksasi itu adalah imbuhan, nama lain pengulangan adalah reduplikasi, dan pemajemukan ketika digunakan. Contohnya misalnya, ada kata dasar minum, diberi imbuhan me, jadi disebut sebagai meminum. Nah, itu disebut sebagai kata turunan. Jadi ada turunannya, ada kata dasar, ada imbuhan, dijadikan satu, itu disebut sebagai kata bentukan ataupun kata turunan. Nah, ketika kalian sudah paham apa itu kata dasar, kemudian kata bentukan, nah di sini ada yang namanya kata bentukan dari nomina dan juga verba. Yang pertama, suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba apabila mendapat imbuhan. Jadi ada kata dasar dapat berubah menjadi verba. Tadi kan kalian sudah paham verba itu adalah suatu kegiatan yang berupa proses atau disebut sebagai kata kerja. Apabila kata dasar tersebut diberi imbuhan me-en, be-er, kemudian di, ter, ke-an, nah itu disebut sebagai kata dasar imbuhan verba. Contohnya misalnya ada kata dasar sapu, diberi imbuhan men, jadi menyapu. Itu kan menyapu berarti suatu kegiatan atau suatu proses, suatu cara yang kita lakukan gitu. Jadi badan kita bergerak untuk melakukan sesuatu. Sesuatunya apa yang dilakukan, yaitu menyapu. Kemudian ada kata dasar gerak, kemudian diberi imbuhan ber, jadi bergerak. Nah, bergerak ini disebut sebagai verba turunan karena ada
imbuhan, ada kata dasar juga. Jadi bergerak itu kan berarti tubuh kita sedang melakukan aktivitas. Entah bergeraknya misalnya sedang berjalan, berlari. Nah, itu disebut sebagai bergerak. Kemudian dimakan. Apa yang dimakan itu kan kata di itu merupakan kalimat pasif. Jadi kalau kalimat aktifnya dia memakan. Memakan ketika dipasifkan dia menjadi dimakan. Nah, apa yang dimakan? Sesuatu yang dimakan misalnya apa? Misalnya buah apel. Buah apel itu kan berarti dimakan, kita sedang makan gitu. Itu kan merupakan sebuah kegiatan yang sedang kita lakukan. Kemudian misalnya terjatuh, terbangun. Nah, itu kan sesuatu kegiatan yang kita lakukan juga. Kemudian imbuhan antara ke dan an. Kemudian ada kata dasarnya hilang. Jadi kehilangan. Kehilangan itu kan suatu proses atau rasa, cara yang kita lakukan. Bagaimana nih tentang perasaan kehilangan? Nah, itu kehilangan adalah bentuk dari kegiatan juga. Kegiatan yang ada di dalam hati kita, di dalam diri. Nah, itu termasuk ke dalam contoh dari verba. Jadi kalian kata kuncinya kalian harus mengingat kalau misalnya imbuhan kata turunan berupa verba dia terdiri dari imbuhan men, ber, di, ter, dan juga kean. Kemudian suatu kata dasar dapat berubah menjadi nomina apabila mendapatkan imbuhan pen, per, dan juga akhiran an. Misalnya ada kata dasar nyanyi, kemudian diberi imbuhan pen menjadi penyanyi. Penyanyi itu kan berarti orang. Sedangkan nomina itu kan tadi kita bahas bisa benda mati, benda hidup. Berarti kalau penyanyi ini adalah orang. Berarti orang itu disebut sebagai benda hidup. Kemudian peradilan. Imbuhan awalnya di bagian depannya ada per, kemudian kata dasarnya adil, dan akhirannya adalah an. Jadi peradilan. Peradilan itu kan tempat untuk mengadili. Tempat itu termasuk ke dalam benda mati. Nah, itu disebut sebagai nomina, tapi turunan gitu. Arti turunan di sini adalah yang sudah diberi imbuhan. Kemudian makan, akhirannya an, jadi makanan. Ya, makanan apa yang kamu punya? Entah makanan misalnya ciki atau buah-buahan itu kan makanan. Itu kan termasuk tadi tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran itu termasuk ke dalam benda apa? Benda hidup misalnya. Itu termasuk ke dalam sebuah nomina. Jadi tadi kalau yang kita bahas pertama dia merupakan kita hanya memahami tentang nomina verba dari kata dasar. Nah, ini kita memahami tentang bentuk nomina verba dari kata turunan yang berasal dari imbuhan atau afiksasi. Kemudian ciri yang ketiga atau hal yang ketiga dibahas di dalam kaidah kebahasaan itu dia menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba untuk menjelaskan sesuatu. Jadi, verba itu contohnya selain kata yang melakukan kegiatan, yang ada proses, cara, dan lain sebagainya, kata adalah merupakan yakni, yaitu, ialah juga termasuk ke dalam unsur verba. Makanya di sini contoh kalimatnya, wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Kata merupakan itu disebut penggambaran dari kalimat definisi. Jadi yang disebut sebagai kalimat definisi di sini adalah keseluruhannya dari wayang suket sampai dengan rumput. Itu disebut sebagai kalimat definisi. Sedangkan merupakan di sini adalah contoh dari verba yang dimasukkan di dalam kalimat definisi. Jadi kemarin di dalam struktur teks laporan hasil observasi itu yang pertama unsurnya adalah tentang definisi umum. Jadi definisi umum itu kan menjelaskan tentang pengertian. Nah, itu juga disebut sebagai kalimat definisi. Misalnya pengertian dari kemarin yang kalian sudah kerjakan, kelinci adalah salah satu hewan mamalia. Nah, itu kan sampai kalimat titik itu disebut sebagai kalimat definisi. Adalahnya itu termasuk ke dalam contoh verba seperti itu.
Kemudian ada kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menjelaskan objek secara detail. Pasti kalian pernah ya waktu SMP membuat sebuah kalimat deskripsi. Jadi kalimat deskripsi itu seolah-olah menggambarkan apa yang kalian tulis itu dapat digambarkan oleh pembaca. Contohnya, selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu, ada juga wayang menak atau juga sering disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Jadi kalian bisa memahami di sini, kalian bisa membayangkan, oh berarti wayang golek Sunda terbuatnya dari kayu, seperti itu. Jadi menimbulkan sebuah deskripsi atau kalimat tersebut kalian jelaskan lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Jadi untuk perbedaan antara yang mana kalimat definisi, mana yang kalimat deskripsi itu sangat jelas perbedaannya. Nah, kemudian yang terakhir, dia menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Untuk pengertian kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Jadi klausa itu artinya adalah kalimat yang memiliki verba. Tadi verba atau predikat. Jadi misalnya Ani mencuci baju, itu kan satu kalimat tuh karena ada klausanya. Klausanya yang mana? Yaitu mencuci. Seperti itu. Jadi klausa itu artinya di dalam kalimat tersebut ada predikatnya dan merupakan kalimat tunggal. Jadi hanya satu kalimat gitu, tidak ada tambahan yang lain. Dia bisa menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan dan juga pelengkap. Jadi bebas gitu, kalian mau menggunakan subjek, predikat, objek, atau misalnya predikat dulu, baru subjek, dan lain sebagainya. Nah, untuk unsur lengkapnya memang menggunakan subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Contohnya misalnya, ada beragam jenis topeng di museum ini. Nah, kata ada beragam di sini merupakan predikat. Kenapa predikat? Karena tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya, imbuhan ber itu termasuk ke dalam verba. Sedangkan verba itu nama lainnya adalah predikat. Jadi beragam itu disebut sebagai predikat. Kemudian jenis topeng. Kenapa jenis topeng disebut sebagai subjek? Jadi nomina itu biasanya subjek itu menggunakan nomina. Tadi nomina ada benda mati dan juga benda hidup. Nah, jenis topeng di sini termasuk ke dalam nomina benda mati. Jadi dia disebut sebagai, kenapa jenis topeng disebut sebagai subjek? Ya, jawabannya adalah karena topeng termasuk ke dalam benda mati dan subjek biasanya dia menggunakan nomina. Jadi kalau predikat menggunakan verba, subjek menggunakan nomina. Kemudian ada keterangan di museum ini. Nah, di museum ini merupakan keterangan tempat seperti itu. Jadi ada beragam jenis topeng di museum ini. Nah, itu termasuk ke dalam kalimat tunggal. Jadi yang dibahas hanya topeng gitu. Kemudian contoh lain, wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Wayang tersebut, nah kata wayang itu kan termasuk ke dalam benda mati. Jadi benda mati di sini disebut sebagai subjek. Kemudian kenapa wayang disebut sebagai subjek? Jadi subjek itu artinya adalah nomina atau orang yang melakukan gitu, benda-benda yang melakukan. Kemudian berbentuk di sini merupakan predikat karena tadi imbuhan ber ada di depan sini nih berbentuk. Jadi bisa pakai imbuhan me, ber, ter. Nah, itu termasuk ke dalam predikat. Jadi sesuatu yang menimbulkan sebuah kegiatan atau cara. Kemudian di sini pipih. Jadi pipih itu adalah objeknya. Jadi subjek adalah orang yang melakukan atau benda yang melakukan. Kemudian kalau objek di sini adalah hal apa yang dilakukan gitu, apa yang dibebankan oleh si subjek. Makanya di sini PP itu disebut sebagai objek.
Kemudian seperti wayang kulit. Nah, seperti wayang kulit itu disebut sebagai keterangan bentuk. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu sendiri ada berbagai macam jenis keterangan. Ada keterangan tempat, contohnya seperti tadi di museum ini. Ada keterangan bentuk, keterangan cara, dan juga lain sebagainya. Nah, kemudian ketika kalian sudah memahami penggunaan kalimat simplex, di sini ada yang namanya kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa, berarti artinya minimal terdiri dari dua predikat. Jadi di dalam satu kalimat itu kalian bisa menemukan dua predikat. Kalimat ini biasanya disebut dengan kalimat majemuk. Kalimat majemuk sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kalimat majemuk setara dan majemuk campuran. Jadi harus kalian pahami di sini adalah konjungsinya. Contoh dari kalimat majemuk setara, dia ditandai dengan konjungsi koordinasi. Kalau yang belum paham, arti konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi dia menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain menjadi satu kesatuan kalimat yang utuh. Nah, contoh dari kalimat majemuk setara, dia menggunakan konjungsi lalu, atau, dan, tetapi. Contohnya misalnya, kelelawar aktif pada malam hari, tetapi tidur pada siang hari. Kata tetapi ini menandakan konjungsi koordinasi, berarti dia masuk ke dalam kalimat majemuk setara. Nah, apabila kita pecahkan nih, kita pecahkan menjadi unsur kalimat, berarti kan kalau unsur kalimat itu atau pola kalimat, berarti kita harus mengetahui yang mana subjek, mana predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Kelelawar itu adalah hewan. Hewan termasuk ke dalam nomina mati, benda mati, dan ciri dari subjek dia menggunakan nomina. Berarti kelelawar termasuk ke dalam subjek, kemudian aktif, berarti kan aktif itu kan sesuatu aktif gitu, pergerakan, ada aktifnya gitu, bergerak. Itu disebut sebagai predikat. Kemudian pada malam hari itu disebut sebagai keterangan tempat. Kemudian tetapi di sini disebut sebagai konjungsi koordinasi. Kemudian tidur, berarti kan tidur kalian sedang melakukan kegiatan. Kegiatannya apa ya? Kegiatannya tidur. Nah, itu disebut sebagai predikat. Kemudian pada siang hari disebut sebagai keterangan tempat. Kemudian ketika kalian sudah paham tentang kalimat majemuk setara, di sini ada contoh kalimat majemuk bertingkat. Nah, dia kuncinya ditandai dengan konjungsi subordinasi. Nah, konjungsi subordinasi itu contohnya ketika, karena, supaya, meskipun, jika, sehingga. Jadi ketika kalian menemukan kalimat yang tandanya ada kata ketika, karena, supaya, meskipun, jika, sehingga, itu disebut sebagai kalimat kompleks bagian dari majemuk bertingkat. Contohnya, saya masuk karena mereka diam. Kata karena ini termasuk ke dalam konjungsi subordinasi. Konjungsi subordinasi termasuk ke dalam majemuk bertingkat. Majemuk bertingkat termasuk ke dalam salah satu kalimat kompleks. Jadi saya berarti benda hidup disebut atau nomina, dan tadi saya sudah jelaskan subjek itu biasanya cirinya ditandai dengan nomina, berarti kata saya termasuk ke dalam subjek, kemudian masuk berarti kan ada kegiatan tuh masuk gitu. Kita melangkah untuk masuk. Berarti ini disebut sebagai predikat karena itu masuk ke dalam konjungsi subordinasi, dan mereka berarti ketika tadi sayanya sudah subjek, berarti merekanya disebut sebagai objek. Kemudian diam. Diam itu berarti kegiatan.
proses yang sedang kita lakukan. Sedang apa nih? Misalnya kayak saya sedang berbicara, berarti kan termasuk ke dalam predikat. Begitupun dengan diam, berarti kegiatan yang mereka lakukan adalah sedang diam. Nah, itu termasuk ke dalam predikat. Nah, untuk kalimat majemuk bertingkat, dia dipisahkan dengan ada yang namanya induk kalimat, ada yang namanya anak kalimat. Nah, perbedaannya apa? Nah, kalau misalnya induk kalimat, dia dapat berdiri sendiri. Kalau anak kalimat, dia tidak dapat berdiri sendiri. Induk kalimat, jadi karena dia dapat berdiri sendiri, tanpa adanya anak kalimat pun, kalimat tersebut masuk akal. Contohnya misalnya, saya masuk. Ya saya masuk gitu, berarti kalian tahu ada seseorang yang sedang masuk gitu. Nah, itu disebut sebagai induk kalimat. Kalau anak kalimat di sini berarti kan dari kata karena mereka diam. Ya, ada apa nih mereka diam? Kan nggak jelas. Nah, itu disebut sebagai anak kalimat. Jadi dia tidak dapat berdiri sendiri ketika tidak ada induk kalimatnya. Misalnya di sini, kelelawar aktif pada malam hari, titik. Nah, ini disebut sebagai induk kalimat karena dia dapat berdiri sendiri. Kita paham gitu, oh berarti kelelawar aktifnya pada malam hari. Namun kalau kita hanya menuliskan misalnya tetapi tidur pada siang hari, nah itu tidak bisa. Apa yang tidur pada siang hari kan banyak. Kalau kita tidak membahas kelelawar di awalnya, kita tidak tahu siapa yang sedang tidur pada siang hari. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan untuk berkomentar di YouTube, di komentar YouTube ataupun di grup WhatsApp. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.